Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disingkat LAPAN. LAPAN sebelumnya adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan ruang angkasa. Menilik secara kronologis lahirnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disingkat LAPAN tentu tidak terlepas dari perkembangan dalam bidang kedirgantaraan baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 1957 sampai 1958 yang merupakan tahun geofisika internasional yang dikenal sebagai International Geophysical Year atau disingkat IGY. Dalam tahun tersebut, di mana untuk pertama kalinya seluruh negara di dunia melakukan penyelidikan lingkungan alam secara simultan dan terkoordinasi. Hasil dari program IGY tersebut sangat membanggakan karena berhasil mengorbitkan satelit Sputnik 1, Sputnik 2, satelit Vanguard 1, dan roket Explorer 1. The beams of powerful searchlights light up the missile. The drama approaches the final act. The Army's first attempt to fire a man-made moon into orbit. Late evening, Friday, January 31st, 1958, in a blockhouse at Canapoli. The countdown to Explorer 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire command, fire command. Fire command. Karena keberhasilannya, ia mengantar manusia sehingga dapat memahami betapa luas alam semesta. Tidak hanya sampai di situ, untuk pertama kalinya para astronot dan kosmonot melakukan pengorbitan di ruang antariksa. Hal tersebut tentu saja memacu imajinasi publik mengenai benda-benda ruang angkasa. Di Indonesia pun tak luput dari demam antariksa tersebut. Hal ini ditandai dengan demand peroketan, di mana muncul publik kelompok yang menaruh minat sama, baik dari kalangan mahasiswa maupun ABRI yang bereksperimen untuk membuat roket pada masa itu. Sebagai tanggapan pada tanggal 31 Mei tahun 1962, atas arahan Presiden Soekarno, Panitia Astronautika dibentuk oleh Perdana Menteri Juanda selaku Ketua Dewan Penerbangan RI dan Marsikal Muda Purnawirawan Raden Jacob Salatun selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI. Pada saat itu berpangkat Kolonel Udara. Panitia Astronautika yang merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan RI disahkan tanggal 14 Desember tahun 1962. Dewan Penerbangan sendiri dibentuk tahun 1955 untuk mengkoordinasi penerbangan sipil dan militer sebelum diubah menjadi Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia atau disingkat DEPANRI pada tahun 1963 dengan cakupan kerja yang lebih luas. Keanggotaannya terdiri dari para wakil departemen seperti Angkatan Udara, Perhubungan Udara, Urusan Riset Nasional, Perguruan Tinggi, dan Departemen Luar Negeri. Di berbagai pembahasan dalam Panitia Astronautika terungkap bahwa program Tahun Geofisika Internasional selama kurun waktu pada tahun 1957 sampai 1958 Indonesia dimasukkan ke dalam kategori Black Area atau daerah hitam. Panitia Astronautika kemudian mencari informasi mengenai peroketan di negara lain. Keberhasilan Jepang memproduksi roket Kappa menarik perhatian, dianggap salah satu yang paling maju di dunia. Panitia Astronautika mengusulkan kepada Dewan Penerbangan agar mengimpor roket Kappa untuk roket ionosfer atau angkasa luar. Dewan Penerbangan setuju. Namun karena kondisi keuangan negara tidak memungkinkan, akhirnya ditangguhkan. Kolonel Udara Raden Jacob Salatun yang juga penasihat ilmiah, Menteri atau Panglima Angkatan Udara atau Pangau Omar Dhani menyarankan agar AURI memulai program pengembangan roket secara mandiri. Usulan ini mendapat lampu hijau. Terlebih, AURI sedang membangun kerjasama dengan ITB dalam proyek pengembangan roket.
Presiden Soekarno menyetujuinya. Pelaksanaan proyek Prima dan juga proyek S diserahkan kepada Menteri atau Panglima Angkatan Udara karena dinilai punya kesatuan-kesatuan yang berpengalaman dalam penelitian, pengembangan, dan pembuatan roket. Bahkan kala itu AURI sedang mendirikan pabrik atau proyek roket Menang di Tasikmalaya, Jawa Barat. Proyek Prima. Setelah mendapatkan mandat dari Presiden, Omar Dhani kemudian mengeluarkan keputusan nomor 70 tahun 1963 tentang pembentukan proyek pengembangan roket ilmiah militer awal atau disebut Prima. Proyek ini dimulai pada tahun 1963, diketuai Laksamana Muda Budiarjo, Deputi Menteri atau Pangau Urusan Logistik, dengan Kolonel Udara Raden Jakob Salatun. Karena ini adalah proyek AURI, pendanaan berasal dari AURI. Salah satu tujuan proyek Prima adalah mengikutsertakan Indonesia dalam pelaksanaan International Quiet Sun Years pada tahun 1964 sampai 1965, serupa dengan International Geophysical Year. International Quiet Sun Years diselenggarakan untuk mendorong negara-negara di seluruh dunia meluncurkan roket-roket ionosfer atau angkasa luar demi tujuan sains dan perdamaian. Pada bulan September tahun 1963, AURI dan ITB membentuk tim bernama Prima, pengembangan roket ilmiah dan militer awal, dengan pimpinan dari militer Laksamana Muda Udara Budiarjo dan Wakil Kolonel Udara Raden Jakob Salatun, serta pimpinan dari sipil Dr. Kusmanto Purbosiswoyo, astronom sekaligus Direktur Observatorium Bosca. Roket yang dibangun Prima sebenarnya merupakan modifikasi dari proyektil dan roket artileri milik militer dengan ukuran lebih besar. Untuk itu Prima bekerjasama dengan LAPIP, Lembaga Persiapan Industri Pesawat Terbang, dan Pindad, Persiapan Industri Persenjataan Angkatan Darat. Lebih lanjut, Soekarno memberi tantangan kepada Prima agar roket yang dinamakan Kartika 1 harus berhasil diluncurkan 3 hari sebelum perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-19. Pembuatan roket berbahan bakar padat ini berhasil melaksanakan uji coba seminggu sebelum hari H dengan perakitan dan penyeimbangan selesai dalam waktu 48 jam. Akhirnya Kartika 1 dengan panjang 10,5 meter dan bobot 220 kg ini berhasil meluncur di siang hari pada tanggal 14 Agustus tahun 1964 di pantai selatan Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Kartika 1 hanya sanggup membawa peralatan telemetrinya seberat 5 kg di ketinggian 50-60 km. Sangat terbatas, tapi ini pembuktian pertama Indonesia di bidang teknologi antariksa. Kartika 1 sanggup meluncur sampai ketinggian 60 km, lapisan ionosfer. Telemetri buatan Depot Elektronika AURI seberat 5 kg yang terpasang berhasil menangkap transmisi data dari satelit cuaca Tiro 1. Pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia, apalagi tergolong pemula dalam teknologi luar angkasa. Kesuksesannya membuat Indonesia menjadi negara kedua di Asia setelah Jepang yang berhasil meluncurkan roket ilmiah buatan sendiri, dan negara ketiga di Asia yang meluncurkan roket ilmiah setelah Jepang dan Pakistan. Sebagai ucapan terima kasih, Soekarno mengundang tim Prima ke Istana Negara saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Bahkan dalam kesempatan itu, Soekarno mengungkapkan keinginan ke depan agar Indonesia memiliki pusat peluncuran roket seperti layaknya Tanjung Canaveral atau disebut Tanjung Kennedy. Kekurangan Kartika 1 hanya sanggup membawa peralatan dan ketinggian terbang terbatas, serta masih tergolong eksperimental dengan tingkat kegagalan cukup tinggi. Kartika 1 kedua yang memiliki berat 66,5 kg dan berjarak tempuh 50 km diluncurkan pada bulan November tahun 1964. Proyek S. Proyek S sangat ambisius, padahal Indonesia masih minim pengalaman di bidang peroketan. Walaupun sebelumnya telah berhasil membangun dan meluncurkan roket, namun roket ilmiah yang membawa peralatan telemetri dan sanggup terbang tinggi sampai lapisan ionosfer, jarak 50-400 km dari permukaan laut, lalu jatuh kembali ke bumi dengan bantuan parasut, jelas membutuhkan teknologi yang lebih rumit. Demi mengejar target International Quiet Sun Years yang tinggal setahun, mau tak mau proyek S melirik kembali roket Kappa yang lebih andal, dan untungnya dana sudah cair sehingga pembelian roket ilmiah buatan Jepang berikut fasilitas pendukungnya terrealisasi. Kartika 1 terpaksa digeser, memberikan jalan kepada roket Kappa. Presiden Soekarno memberikan persetujuan.
Berdasarkan keputusan Presiden nomor 242 tahun 1963, proyek S mendapat pembiayaan sebesar 1 juta US dollar untuk pembelian sistem roket Kappa dari Jepang, 2 juta US dollar untuk pembelian keperluan penelitian dan pengembangan roket sendiri, serta 3 miliar untuk membuat pangkalan peluncuran roket. Pemerintah juga membentuk Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional atau LAPAN. LAPAN kemudian jadi garda terdepan dalam mewadahi aktivitas peroketan di Indonesia. Mendapat mandat dari Presiden, Omar Dhani menunjuk Raden Jacob Salaton sebagai Project Officer proyek ini. Timnya diambil dari ITB dan UGM. Pelaksanaannya difasilitasi LAPAN, diputuskan untuk mengimpor 10 roket kapal LAPAN dari Jepang untuk keperluan riset ilmiah dengan biaya 1,6 juta US dollar. Sebelum roket datang, LAPAN menentukan lokasi peluncuran dengan asistensi Hideo Itokawa, perancang roket tersebut. Dibangunlah stasiun peluncuran di pantai Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Kemudian dikenal dengan nama Pusat Antariksa Pamengpeuk. Setelah semua fasilitas tersedia, 3 roket kapal LAPAN pun meluncur ke angkasa, masing-masing pada tanggal 9, 11, dan 17 Agustus tahun 1965. Peluncuran yang dihadiri banyak pejabat penting berlangsung sukses. Roket pertama bahkan berhasil sukses, membawa beragam peralatan pemantauan dan mencapai ketinggian 364 km. Jauh lebih tinggi dari jarak yang dapat ditempuh roket dunia saat itu. LAPAN menganalisis dan menyampaikan dalam Simposium Space Science and Technology di Tokyo. Dari analisis LAPAN, hasil cek radar, akselerasi, dan deselerasi, roket memuaskan. Sedangkan untuk penelitian fisika ionosfer dan fisika atmosfer, tercatat sebagian memuaskan. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada International Questionnaires sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam bidang penyelidikan atmosfer. Bukan hanya proyek Prima dan proyek S saja yang berhasil. Pencapaian sukses dalam membuat roket di dalam negeri pun berhasil diluncurkan. Pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan roket Sputnik 1. Peluncuran roket tak berawak ini ternyata membuat demand peroketan. Beberapa mahasiswa dari jurusan teknik sipil, teknik kimia, dan MIPA UGM terinspirasi untuk membuatnya. Keinginan untuk membuat roket secara bertahap sempat tertunda ketika peristiwa Trikora pecah. Pada saat yang sama, pemerintah mewajibkan mahasiswa mengikuti latihan militer untuk menjadi pasukan cadangan yang sewaktu-waktu dapat diterjunkan ke daerah perang. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, tidak ada panggilan untuk terjun sebagai pasukan, akhirnya mereka kembali berkumpul dan membentuk Perkumpulan Roket Mahasiswa Indonesia atau disingkat PRMI beserta 50 mahasiswa lain. Para mahasiswa tersebut diantaranya adalah Widodo, Suwarto, Hari Johannes, Ipeng Priadi, dan Tanjung Musanto yang dipilih sebagai ketua PRMI. Pertemuan demi pertemuan terus membuat mereka mematangkan gagasan pembuatan roket. Ilmu tentang peroketan mereka pelajari sendiri, sembari terus mencoba dengan melakukan berbagai eksperimen di laboratorium. Soal pendanaan, mereka mendatangi berbagai lembaga seperti Bappenas, Kementerian Perguruan Tinggi, dan Ilmu Pendidikan untuk meminta bantuan. Sumbangan mulai dari uang, material, bahan-bahan kimia, hingga material launching pad berhasil mereka dapatkan. Meskipun menemui hambatan, namun akhirnya mereka menciptakan roket berbahan bakar padat, racikan sendiri, dengan ukuran tinggi 1,5 meter dan garis tengah 70 cm. Dari sisi bentuk dan teknologi, memang bukan apa-apa, malah lebih mirip mercon atau petasan berukuran besar. Namun roket ini bisa diluncurkan dengan sukses di Congot, pesisir pantai selatan Yogyakarta pada tahun 1960. Keberhasilan kecil ini menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan mahasiswa UGM sehingga membentuk PRMI, Perkumpulan Roket Mahasiswa Indonesia. Lagi-lagi minim dana, risetnya masih belum profesional, dan ditambah lagi harus membagi waktu antara kegiatan kuliah. Tapi tetap saja, dari organisasi setara ekstrakurikuler, kampus ini melahirkan dan meluncurkan roket berikutnya. Pada tahun 1962, pertama kali berhasil diluncurkannya roket sederhana. Mereka menamakan Gamma atau Gajah Mada pada roket yang dibuat. Roket Gamma yang terdiri satu tingkat dengan satu tabung dan dilengkapi sirip kecil dengan tinggi 900 mm dan diameter 76 mm. Roket Gamma pertama merupakan rancangan para mahasiswa teknik dari Universitas Gajah Mada yang tergabung dalam Persatuan Roket Mahasiswa Indonesia atau PRMI. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1963, PRMI kembali meluncurkan roket Gamma 2A dan Gamma 2B. Peluncuran ini memperoleh sambutan hangat dari pemerintah dan masyarakat.
sehingga memberikan dorongan bagi PRMI bersama Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Pasti, dan Alam UGM, dan terus menyempurnakannya. Keberhasilannya Gamma 2A dan Gamma 2B turut mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, yang mana Presiden Soekarno menerima ucapan selamat dari Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir. Kegiatan PRMI pun terus berlanjut dengan kembali meluncurkan roket Gamma 5 yang terdiri atas 3 tingkat dan dilengkapi dengan awak berupa tikus putih untuk menyelidiki pengaruh kecepatan gravitasi. Gamma 5 yang memiliki 2 kali kecepatan suara Mach 2 dan mampu terlontar sejauh kira-kira 20 km. Percobaan peluncuran roket berikutnya terpaksa terhenti sejak munculnya peristiwa politik tahun 1965. Mahasiswa yang semula dipersatukan oleh roket mulai tersekat-sekat oleh berbagai ideologi politik yang berkembang. Kegiatan PRMI pun akhirnya berhenti. Gamma menginspirasi pendirian LAPAN. Prestasi peluncuran roket yang diketuai oleh Tanjung Musanto memberikan dampak besar bagi pendirian Lembaga Peroketan Nasional. Meskipun terhenti di tahun 1965 karena peristiwa politik, embrio semangat akan peroketan tetap ada. Keberhasilan Tanjung Musanto beserta mahasiswa lain ini mengantarkan Dekan Fakultas Teknik UGM, Insinyur Suwarno, untuk dipanggil pemerintah pusat dan diberikan tugas untuk menyusun rencana pembentukan Lembaga Peroketan Nasional atau LAPAN. Lembaga ini didukung oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta seluruh ahli teknik di Indonesia. Tindak lanjut dari rencana tersebut adalah ditandatanganinya Piagam Kerjasama antara AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia, dengan UGM pada tanggal 4 Desember tahun 1963. Prestasi UGM yang baru berusia 14 tahun memberikan dorongan besar kepada pihak lain untuk ikut bekerja sama dalam kemajuan Indonesia. Keberhasilan ini dimasukkan sebagai peristiwa penting UGM. Tanggal 1 Maret tahun 1964 telah dilaksanakan peluncuran roket Gamma 3, 4, dan 5 di daerah Sanden, Bantul, Jawa Tengah. Keberhasilan peluncuran roket Gamma 1 oleh UGM membuat Institut Teknologi Bandung atau ITB juga ikut membuat roket dalam lomba roket antar kampus. Berbeda jauh dengan UGM, ITB lebih profesional. Kegiatan membangun roket didukung secara tidak langsung oleh AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia lewat para dosennya yang juga menjabat sebagai perwira AURI. Ditambah dukungan dari Depo Logistik 10 dan LAPIP atau Lembaga Persiapan Industri Penerbangan, pimpinan Nurtanio di Pangkalan Angkatan Udara Hussein Sastra Negara dari pesisir pantai di Cilaut Eureun, Jawa Barat. Pada tanggal 6 Januari tahun 1964 diluncurkan roket buatan ITB bernama Ganesha X1 dengan tinggi 1,5 meter dan garis tengah 10 cm. Dibuat 2 tipe A dan B, serta lebih baik lagi dipasang pemancar telemetri mini untuk mengirim data ketinggian, percepatan, dan suhu ke operator di darat untuk dianalisa. Roket Ganesha dibuat pengembangannya menjadi Ganesha X2A dan X2B. Kegiatan kedua kampus ini diperhatikan benar oleh pemerintah karena dianggap sebuah riset yang bernilai strategis baik dari sisi ilmu pengetahuan teknologi dan militer. Presiden Soekarno lantas memanggil seluruh tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembangunan roket di kampus ini bersatu dan saling bekerja sama dalam satu wadah bernama PRIMA, Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal, pada tanggal 22 September tahun 1963. Dari UGM ada nama-nama Kisman Soebandi dan Ahmad Baukuri, sementara dari ITB ada Iskandar Ali Syahbana, Semaun Samadikun, Wiranto Aris Munandar, dan Utar Jodiran. Dari sisi skala, PRIMA lebih besar, bahkan lebih strategis dengan melibatkan peranan militer. Dan dari PRIMA inilah dibangun roket Kartika 1 dan merintis berdirinya LAPAN. Pengembangan roket LAPAN di masa sekarang. Adanya Undang-Undang Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013 membuat pengembangan roket di Indonesia saat ini sudah dijamin oleh undang-undang. Dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia mungkin sudah bisa melihat roket besar buatan dalam negeri yang bertugas meluncurkan satelit ataupun mengirimkan manusia ke luar angkasa. Namun, LAPAN saat ini masih dalam status pengembangan roket eksperimental atau disingkat RX. Roket eksperimental menggunakan berbahan bakar padat atau disebut solid propellant.
Propelan yang digunakan adalah propelan komposit berbasis hydroxy terminate polybutadiene atau disingkat HTPB. Roket 8 diberi nama berdasarkan diameternya dalam satuan milimeter. Misalnya, RX-250 memiliki diameter 250 mm. Ada beberapa tipe seri RX-8 berdasarkan diameter, di antaranya RX-70, RX-75, RX-100, RX-1220, RX-150, RX-250, RX-320, RX-420, RX-450, RX-520, RX-550, RX-750, dan RX-980. Ada beberapa roket RX-8 yang sudah diluncurkan. Di antaranya, RX-70 diluncurkan pada tanggal 19 Juni tahun 2007. RX-100 diluncurkan pada tanggal 2 Juli tahun 2009. RX-1220 diluncurkan pada tanggal 23 Desember tahun 2018. Dan pada tanggal 21 Desember tahun 2021 ketika 8 dileburkan menjadi BRIN. RX-150 diluncurkan pada tanggal 19 Juni tahun 2007. RX-250 diluncurkan dari tahun 1987 sampai 2007. RX-320 diluncurkan pada tahun 2008 dan pada tahun 2014. RX-420 diluncurkan pada tanggal 2 Juli tahun 2009. RX-450 diluncurkan pada tanggal 13 Mei tahun 2015, 16 Desember tahun 2016, dan 2 Desember tahun 2020. RX-520 melalui situs kompas.com. Situasi pendanaan menyebabkan 8 menurunkan kelas roket pengorbit satelitnya. Bukan lagi untuk sistem mengorbit satelit kelas mikro dengan muatan 50 kg dengan roket RX-520 seperti rencana semula, tetapi menjadi kelas nano dengan muatan 5 kg dengan roket RX-420. RX-550 menurut situs Liputan 6, dana yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan roket RX-550 sebesar 5 miliar. Sebelumnya pada tanggal 29 September tahun 2012, 8 melakukan uji statis roket RX-550 yang dilakukan di Stasiun Pengamatan Dirgantara 8, Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Namun mengalami masalah. Masalah terjadi pada desain struktur nozzle yang tidak kuat menahan tingginya suhu pembakaran, yang berakibat lepasnya material nozzle roket sebelum pembakaran propelan. RX-750 menurut situs Zona Jakarta, semula RX-750 diproduksi untuk meluncurkan satelit buatan Indonesia ketika pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010. Akan tetapi dalam perjalanannya, 8 memutuskan untuk menangguhkan sementara proyek pembuatan roket ini. Pasalnya, proses pengembangan RX-450 belum sepenuhnya matang dan membutuhkan perhatian lebih serius. Seri-seri ini akan dikembangkan menjadi 2 bagian, yakni roket peluncur satelit RX series dan rudal pertahanan RHAN. Pengembangan roket membutuhkan tahapan-tahapan tertentu, dan tahapan tersebut sudah dimulai oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sejak dibentuk hingga sekarang. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sudah beberapa kali meluncurkan roket sendiri di Stasiun Peluncuran Roket Balai Uji Teknologi dan Antariksa dan Atmosfer di Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Meski mengalami kesuksesan pada awalnya, ternyata setelah perubahan arah politik pasca gejolak di tahun 1965, membuat proyek S1 peninggalan era Orde Lama mulai terbengkalai dan berujung dihentikan oleh pemerintah Orde Baru. Pemberhentian proyek tersebut disinyalir karena program tersebut merupakan peninggalan Soekarno yang saat masa Orde Lama mulai dihapuskan. Belum lagi masalah pendanaan juga turut menghentikan proyek yang cukup ambius ini. Sayangnya, sisa 7 roket kapal 8 tak sempat diluncurkan karena peristiwa 30 September tahun 1965. Pada akhirnya, 7 unit roket kapal 8 peninggalan era Orde Lama harus digudangkan selama kurang lebih 10 tahun. Namun roket kapal 8 kemudian sempat dibangkitkan kembali untuk mendukung proyek pemetaan dan survei permukaan bumi pada dekade 1970-an. Akan tetapi, roket yang berhasil meluncur saat itu hanya 1 unit, karena 6 unit lainnya sudah berkarat termakan usia dan tidak layak terbang.
Peluncuran tersebut diketahui dilakukan pada tahun 1977 sebelum pada akhirnya seluruh roket kapal 8 dimusnahkan dengan cara dikubur karena sudah mengalami korosif yang cukup parah. Pelaksanaan proyek Prima dan proyek S membuat Indonesia masuk sebagai salah satu negara Asia bersama Jepang dan India yang membangun sistem teknologi roket secara mandiri. Rencananya proyek ini akan diteruskan ke tahap industri besar yang berdikari. Namun peristiwa 30 September tahun 1965 menghentikannya. Auri yang berperan dalam proyek-proyek roket dituduh terlibat dalam upaya kudeta. Begitu pula dengan 8 yang dipenuhi perwira Auri. Pada saat Indonesia berganti pemerintahan, pihak pemerintah Orde Baru tidak tertarik dengan pengembangan teknologi roket. Wernher von Braun, insinyur Amerika Serikat yang roket rancangannya berhasil mengantar manusia sampai ke bulan, sempat membuat Grand Plan System pembangunan roket di Indonesia untuk jangka waktu 11 tahun. Namun pemerintah Orde Baru sulit menerima karena anggarannya terlalu mahal. Ujar Adi Sadewo Salatun, putra Raden Jacob Salatun yang mengikuti jejak ayahnya sebagai ahli peroketan di Lapan, kepada situs Historia. Saat itu, Soeharto harus memilih antariksa atau penerbangan. Akhirnya, Soeharto memilih penerbangan. Teknologi roket yang dimiliki Indonesia saat ini, tepatnya di tahun 2025, masih ketinggalan di tahun 1960-an. Terlebih lagi, roket yang dibuat di Indonesia hanya sekedar roket eksperimental. Dalam hal ini, Indonesia masih harus banyak belajar untuk mendalami teknologi roket masa kini yang terus maju dan berkembang pesat. Seperti NASA, Roskosmos, ESA, CSA, JAXA, CNSA, ISRO, ULA, bahkan perusahaan swasta seperti SpaceX. Indonesia mampu dan mengembangkan teknologi roket sejak tahun 1960-an. Namun sayangnya, setelah peristiwa tahun 1965, proyek pengembangan roket pun berhenti. Bila saja waktu itu dilanjutkan, mungkin hari ini Indonesia sudah mampu membuat spaceport dan mengirim satelit buatan dalam negeri, bahkan mengirim orang ke bulan, planet Mars, satelit Jupiter, Europa, atau bergabung dengan International Space Station. Karena pada saat tahun 1960-an, kesuksesannya membuat Indonesia menjadi negara kedua di Asia setelah Jepang yang berhasil meluncurkan roket ilmiah buatan sendiri. Saat ini, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sudah tidak ada lagi sebagai lembaga independen. LAPAN telah dibubarkan pada bulan September tahun 2021 bersama dengan berbagai lembaga dan unit pemerintah lain, dileburkan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN.